Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada kali ini. Tidak lupa juga salawat beserta salam senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dan Di Bahtiar SEMM yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kami kelompok 9 untuk memaparkan materi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Sebelum kepada pemaparan materi, sebelumnya kita izinkan perkenalan dulu diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nisa Siti Nur Aziza, adapun rekan saya yaitu Eva Maria, Sania Sri Wulandari, Muhammad Raihan Firdaus, dan Dianita Fitria. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai konsep dan dampak globalisasi. Baik, untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan dari rekan-rekan saya. Baik, yang pertama ada pengertian dan konsep globalisasi yang akan disampaikan oleh Eva Maria. Kepada Eva, saya persilakan. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah konsep globalisasi. Bila dilihat dari perspektif sejarah, konsep globalisasi mulai dikenal pada awal abad ke-20, tepatnya saat terjadi pertempuran antar negara di Bretton Woods, Amerika Serikat pada 1-22 Juli 1944, yang melahirkan beberapa organisasi internasional seperti the World Bank, the International Monetary Fund, dan the General Agreement of Trade and Trade, yang di kemudian hari bertransformasi menjadi the World Trade Organization. Lembaga-lembaga internasional tersebut diyakini mampu menjembatani kepentingan negara-negara anggota agar tetap bekerja sama dalam kesepakatan yang saling menguntungkan. Kesepakatan yang termanifestasi dalam bentuk perdagangan bebas, pembentukan pasar tunggal, penghapusan hambatan tarif perdagangan, keleluasaan pemasaran barang atau jasa, serta pergerakan tenaga kerja antar negara dipercaya memberi dampak positif dalam perspektif ekonomi, sosial, maupun budaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, lalu selanjutnya di sini terdapat 6 dampak globalisasi. Yang pertama yaitu ada ekonomi dan politik yang akan disampaikan oleh Dianita. Kepada Dian, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Putri Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari ekonomi. Untuk yang pertama, dampak positifnya yaitu peluang usaha internasional menjadi terbuka lebar, sehingga para pengusaha dapat menjangkau pasar di negara lain. Yang kedua, terbukanya lapangan kerja yang luas, sehingga angka pengangguran di negara semakin menurun. Yang ketiga yaitu ada pemasukan devisa dari sektor pariwisata akan semakin bertambah, karena wisatawan asing yang datang berkunjung. Untuk yang keempat yaitu terbukanya pasar bebas untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor. Dan yang terakhir yaitu munculnya pusat perbelanjaan modern, masuknya produk-produk mancanegara di pasar domestik. Lalu di sini ada dampak negatif. Untuk dampak negatifnya yang pertama yaitu tantangan pada perkembangan sektor industri di dalam negeri. Untuk yang kedua, dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak direncanakan dengan baik.
Yang ketiga, ada produk impor dapat membuat produk lokal yang kalah bersaing. Yang keempat, ada potensi terjadinya kondisi tidak stabil pada sektor keuangan akan semakin besar. Hal ini terjadi karena dana ke luar negeri lebih tinggi. Selanjutnya, ada sebagian besar masyarakat akan lebih memilih produk impor ketimbang produk lokal. Selanjutnya, muncul kapitalisme di suatu negara di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak bermodal besar, dan yang terakhir yaitu muncul kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Baik, di sini ada dampak Selanjutnya, di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari politik. Dampak positifnya, yang pertama, negara yang mengalami globalisasi akan mendapat nilai demokrasi yang baik. Yang kedua, hubungan kerjasama internasional terbuka lebar, serta mempermudah hubungan kerjasama antar negara. Yang ketiga, banyak negara yang berpartisipasi untuk menciptakan kedamaian dunia, meningkatkan hubungan diplomasi antar negara. Yang keempat yaitu ada proses pemerintahan akan semakin terbuka dan lebih demokratis. Yang terakhir, negara yang mengalami globalisasi umumnya akan lebih menghormati hak asasi manusia. Lalu untuk dampak negatifnya, yang pertama munculnya berbagai nilai politik, baik individu, kelompok, mayoritas maupun minoritas. Yang kedua, munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan negara. Yang ketiga, nilai politik berdasarkan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat akan luntur. Selanjutnya, ada banyaknya partai politik di suatu negara. Selanjutnya, sebagian masyarakat akan mengambil paham dan nilai politik luar negeri. Dan yang terakhir, berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. baik, lalu selanjutnya ada dampak globalisasi dari ekonomi dan politik yang akan disampaikan. Maaf. Lalu selanjutnya ada dampak globalisasi dari kesehatan dan sosial budaya yang akan disampaikan oleh Raihan Firdaus. Kepada Raihan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak ekonomi di bidang kesehatan dan sosial budaya. Bidang positifnya meningkatkan mobilitas pasien yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis. Yang kedua, meningkatnya mobilitas profesional kesehatan antar negara. Yang ketiga, meningkatnya perusahaan asing dan asuransi dalam negeri. Yang terakhir dari positifnya, semua rumah sakit dituntut untuk mampu memenuhi kepentingan dan keinginan konsumennya serta persaingan bisnis penyediaan dan pelayanan jasa kesehatan. Lalu dampak negatifnya adalah rumah sakit pemerintah yang cenderung kurang memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan mulai ditinggalkan masyarakat. Kecanggihan teknologi dimanfaatkan bagi banyak orang untuk membuka industri tanpa memikirkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, dengan terbukanya jalur dan kesempatan di luar negeri, maka para tenaga kesehatan akan cenderung mencoba ke luar negeri. Lalu memiliki ketergantungan dalam bidang kesehatan dengan negara-negara maju. Dan terakhir dari negatifnya, kecanggihan teknologi membuat banyak masyarakat yang meninggalkan cara pengobatan alternatif dan pergi ke luar negeri. Dampak globalisasi berdasarkan sosial budaya, dampak positifnya adalah masyarakat semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, semakin tinggi rasa solidaritas antar bangsa di berbagai negara. Yang ketiga, meningkatkan taraf pendidikan suatu negara. Yang keempat, munculnya keinginan untuk meningkatkan kualitas diri di kalangan masyarakat. Yang terakhir dari positifnya, ilmu pengetahuan dan teknologi di negara mengalami globalisasi.
Sedangkan negatifnya adalah meningkatnya sifat individualisme, materialisme, dan konsumtif. Yang kedua, rasa kekeluargaan dan gotong royong menipis. Yang ketiga, timbulnya akulturasi di tengah-tengah masyarakat yang mengalami globalisasi. Yang keempat, kecintaan akan budaya lokal akan terkikis sedikit demi sedikit. Yang terakhir, rasa nasionalisme masyarakat yang akan pudar dari hari ke hari. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Raihan. Lalu ada dampak dari sisi transportasi dan komunikasi yang akan dibawakan oleh Sania. Kepada Sania, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dan positif transportasi. Dampak positifnya yaitu negara yang mengalami globalisasi akan mendapat nilai demokrasi yang baik. Yang kedua, hubungan kerjasama internasional terbuka lebar, serta mempermudah hubungan kerjasama antar negara. Yang ketiga, ada banyak negara yang berpartisipasi untuk menciptakan kedamaian dunia, meningkatnya hubungan diplomasi antar negara. Yang keempat, ada proses pemerintahan akan semakin terbuka dan lebih demokratis. Yang terakhir, ada negara yang mengalami globalisasi umumnya akan lebih menghormati hak asasi manusia. Sedangkan dampak negatifnya, munculnya berbagai nilai politik, baik individu, kelompok mayoritas maupun minoritas. Munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan negara. Nilai politik berdasarkan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat akan luntur. Banyaknya partai politik di suatu negara, sebagian masyarakat akan mengambil paham dan nilai politik luar negeri. Yang terakhir, berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Next. Nah, sedangkan di komunikasi, dampak positifnya mudah memperoleh informasi segala aspek bidang, mudah melakukan komunikasi, menumbuhkan sikap toleran, memacu untuk meningkatkan kualitas diri, dan mudah memenuhi kebutuhan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuat individu berperilaku konsumtif, pemborosan pengeluaran, informasi yang tidak tersaring, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, memengaruhi kesehatan, dan mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Sania atas pemaparannya. Lalu di sini ada kesimpulan dari pemaparan yang telah kami jelaskan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi ekonomi pada intinya adalah suatu kegiatan ekonomi atau perdagangan internasional yang terintegrasi dan terjadi tanpa batasan wilayah negara. Globalisasi perekonomian ini memudahkan keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Seiring berjalannya waktu, globalisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi banyak negara. Globalisasi tentu saja mempengaruhi kegiatan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia. Contohnya yaitu terjadinya ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain. Ini memudahkan manusia untuk mendapatkan kebutuhan, kemudahan akses belanja online yang membuat kita tidak perlu berpergian jauh untuk mendapatkan kebutuhan. Semakin berkembangnya jenis usaha yang bisa membantu menyeimbangkan kegiatan ekonomi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 9 pemaparan materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga pemaparan yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.